Kali ini saya akan menjelaskan tentang satu modul di dalam sistem informasi kehumasan, yaitu sistem informasi rapat. Silakan diklik pada bagian modul tersebut sehingga muncul menunya. Tampilan pertama akan muncul daftar agenda rapat yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang bisa dilihat, termasuk jumlah peserta dan status-statusnya. Pada bagian master data ada beberapa data yang bisa kita masukkan. Yang pertama adalah jenis rapat, kedua ruang rapat, ketiga staf terkait dan lembaga. Kemudian pada kelompok menu transaksi di sini ada agenda rapat, surat tugas, bahan hard copy, dan laporan-laporannya termasuk daftar agenda sampai kepada grafik-grafik terkait. Pertama kali kita harus mendefinisikan jenis rapat yang dikenal di dalam lembaga. Klik saja jenis rapatnya sehingga muncul di sini. Dalam contoh ada 4 buah, yaitu rapat anggaran, konseling, rapat eksternal, rapat internal. Anda bisa menambahkan jenis rapat yang lain dengan mengklik tombol link tambah data. Nah, Anda masukkan saja jenis rapatnya dengan keterangan lalu klik tombol simpan. Sehingga nanti akan muncul di dalam daftar jenis rapat yang ada di sini. Kalau Anda ingin mengedit, cukup mengklik link yang ada di sini. Sehingga muncullah bagian-bagian yang diperlukan. Klik saja tombolnya sehingga muncul bahwa data sudah dirubah. Nah, termasuk juga kalau Anda ingin mendelete, Anda bisa mengklik link delete yang ada di samping kanannya. Ini adalah jenis rapat yang harus diisikan sebelum kita memasukkan agenda rapat. Yang berikutnya adalah ruang rapat. Ruang rapat ini akan menyimpan semua ruangan yang biasa digunakan untuk rapat. Ruang rapat di sini bisa berada di dalam gedung kita sendiri maupun di luar, karena bisa terjadi rapat diselenggarakan di luar lokasi gedung kita. Nah, di dalam contoh ada 3 jenis ruangan di sini, 3 ruang rapat yang masing-masingnya kita bisa klik informasi lebih detailnya sesuai dengan penggunaan yang sudah terjadi selama ini. Nah, ini adalah informasi tentang ruang rapat 3 dengan lokasi di Departemen Keuangan. Ada satu pemakaian pada tanggal 25 Februari pada jam sekian dan jumlah peserta 2 orang. Klik tutup untuk menutup. Nah, dengan cara yang sama, maka Anda juga bisa menambahkan ruang rapat di sini seperti biasa atau mengedit dan mendelete-nya. Ya. Master data yang berikutnya adalah staff. Nah, staff di sini kita perlukan untuk memastikan bahwa rapat-rapat yang melibatkan para staff itu bisa mengundang mereka, sehingga kita memerlukan data staff terkait di sini. Di sini staff sudah kita masukkan cukup banyak. Anda bisa berpindah dari halaman 1 ke halaman 2, ke halaman 3 dan seterusnya. Dan ini diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian lembaga, ini adalah data tambahan jika diperlukan. Anda bisa memasukkan nama-nama lembaga yang diperlukan, yang mungkin kita berkaitan dengan rapat-rapat dengan lembaga tersebut. Nah, inti dari data ini adalah agenda rapat yang bisa Anda isikan di bagian transaksi. Klik saja menunya di sini sehingga muncul. Nah, pada bagian agenda rapat ini terdapat 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah agenda hari ini, dan bagian yang kedua adalah agenda rapat-rapat yang lain, termasuk yang sudah terjadi maupun yang belum di luar hari ini. Nah, pada bagian rapat di sini ada kolom tanggal penyelenggaraan, ada jam, ada jenis rapatnya, kemudian ada ruangan, peserta yang diundang, agendanya,
resume rapat jika sudah terjadi, status perubahan-perubahan di dalam rapat, hard copy atau bahan hard copy yang terkait dengan rapat tersebut, dan juga peserta. Nah, sebagai contoh misalnya, saya akan buka rapat pembahasan draft awal anggaran. Nah, kita bisa klik edit di sini untuk mengedit informasi lebih detail tentang rapat tersebut. Nah, ini adalah informasi detail, jenis rapatnya, ruangan di mana, dan agendanya di mana. Kalau Anda ingin melakukan perubahan selama agenda tersebut belum diselenggarakan, tidak ada masalah. Tapi untuk rapat yang sudah terjadi, maka ini sebaiknya tidak dilakukan perubahannya. Nah, informasi lain dari daftar ini adalah resume. Kalau kita melihat ada ikon seperti ini, berarti rapat tersebut sudah menghasilkan resume yang bisa kita klik. Kita klik saja di sini, maka akan muncul di sini informasi tentang resume rapat tersebut. Jika Anda ingin memasukkan file-file terkait, notulen dan sebagainya, Anda bisa masukkan di bagian ini. Nah, jika Anda ingin menambahkan resume rapat, klik saja tombol tambah yang ada di kolom tersebut, sehingga akan muncul seperti ini dan Anda bisa tambahkan sendiri. Ya. Klik batal untuk menutup. Kemudian hard copy ini adalah bahan-bahan yang terkait dengan rapat tersebut yang dalam bentuk cetakan. Anda bisa menambahkannya jika perlu. Agenda rapatnya otomatis dideteksi, nama bahannya, PIC-nya siapa, lokasi bahan ada di mana, dan keterangannya. Kemudian peserta rapat yang diundang, kita bisa klik di sini. Nah, di dalam daftar di sini kita bisa masukkan siapa saja yang akan kita undang. Data staf yang akan diundang, jika memang terdapat di dalamnya, akan otomatis muncul di sini. Misalnya kita mengetikkan satu kata tertentu, ya, kita tunggu sebentar sampai dia memunculkan daftar staf yang memang terdapat di dalam database kita. Kemudian statusnya confirm dan tidak confirmnya bisa dimasukkan di sini. Kalau misalnya suatu saat nama tersebut diganti dengan yang lain, maka kita masukkanlah nama penggantinya di sini. Itu adalah cara untuk memasukkan peserta rapat yang akan kita masukkan di sini. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa melihat peserta rapat yang lain. Misalnya untuk agenda yang satunya lagi, kita bisa lihat di sini. Ya. Kemudian pada bagian agenda, di sini kita bisa lihat, bisa diklik. Nah, ini artinya apa? Bahwa jika kita klik, maka kita bisa mencetak langsung surat undangan untuk mereka yang dimunculkan di dalam rapat tersebut. Ini adalah draft untuk cetakan undangannya. Dan juga lampirannya ada di sini. Ya. Nah, dari data tersebut kita bisa kaitkan lagi surat tugas yang diberikan kepada staf yang ditugaskan untuk meliput rapat tersebut atau ikut serta di dalam rapat. Nah, kita bisa klik di sini sehingga muncul daftar penugasan kepada orang-orang terkait di sini. Dan kalau kita ingin mengedit salah satu misalnya, bisa saja tinggal diklik bagian edit, ya, atau mencetak surat tugas misalnya. Ini bisa dibuat di sini. Ya, ini contohnya surat tugas, dan ini bisa dimasukkan nomornya. Kemudian juga kata-katanya bisa diedit yang kita perlukan. Kalau suatu saat terjadi penggantian nama pimpinan, baik NIP maupun nama, bisa kita ganti.
Kita tutup kembali. Kemudian bahan hard copy yang sudah kita masukkan sebelumnya, kita bisa pantau di sini. Nah, ini adalah contoh bahan-bahan hard copy yang terkait dengan keterangan-keterangan yang ada. Nah, dengan data-data tersebut, maka Anda bisa membuat laporannya. Misalnya kita ingin melihat daftar agenda. Kita klik saja menu tersebut, maka akan muncul di sini agenda-agenda rapat yang sudah terjadi maupun yang belum. Kemudian di sini ada bagian yang bisa kita klik linknya. Ya, kalau diklik akan muncul informasi lebih detail. Ya, seperti itu. Dan laporan ini bisa kita print ke PDF yang bisa kita buka langsung dengan PDF viewer seperti Adobe Acrobat Reader maupun pembaca yang lain. Kita juga bisa ekspor ke format Excel dengan mengklik bagian tersebut, lalu kita buka, maka di sini kita bisa lihat hasil Excelnya dan kita bisa rapikan lebih lanjut. Ya. Nah, di bagian Excel ini kalau Anda ingin membuat format yang lain bisa diatur supaya lebih rapi. Misalnya dengan membuat kotak-kotak dan sebagainya. Perubahannya tidak kita simpan, kita biarkan apa adanya. Lalu untuk yang lain, keterangan ruangan, ini menjelaskan bagaimana pemakaian ruangan yang ada yang selama ini terkait dengan rapat. Misalnya kita ambil contoh ruang rapat 2. Kita klik informasi. Nah, di sini ketahuan pemakaian ruang rapat 2 dilakukan kapan dan jam berapa. Kemudian penugasan staf, laporannya juga ada di sini. Kita bisa klik mengekspor ke PDF maupun ke Excel. Lalu daftar resume rapat, kalau misalnya memang ada rapat tertentu yang ingin kita lihat jenis rapatnya apa, lalu masukkan keywordnya. Kalau memang ada, ya di sini kita bisa munculkan bahwa rapat yang mengandung resume dengan kata-kata tertentu, kita bisa munculkan di situ. Lalu grafik juga bisa kita munculkan untuk jenis rapat. Masukkan tanggalnya sehingga secara fleksibel ini kita bisa tunjukkan di sini. Tanggalnya bebas. Kita klik cari, maka sistem akan mengenerate rapat secara otomatis sesuai dengan jenis-jenis rapat yang ada. Contoh yang lain adalah grafik status rapat di sini. Ya, ini saya pilihkan tanggalnya dalam rentang yang cukup panjang, kemudian kita klik cari. Nah, di sini juga terdapat grafik status rapat, baik yang masih rencana, terlaksana, batal maupun ditunda. Jadi demikian fungsi dari modul ini yang sangat membantu lembaga dalam mengelola rapat-rapat yang ada. Jika Anda sudah selesai, jangan lupa untuk keluar dari modul.